Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Widianti. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Bab 1. Pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut APB Statement Nomor 4 Tahun 1970 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise, akuntansi adalah sebuah aktivitas dasar di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Ada banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda mengenai akuntansi, yaitu akuntansi sebagai suatu ideologi, akuntansi sebagai bahasa bisnis, akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini, akuntansi sebagai sebuah sistem informasi, akuntansi sebagai komoditas, akuntansi sebagai pertanggungjawaban, akuntansi sebagai teknologi. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement Nomor 4 adalah menyajikan posisi keuangan hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement Nomor 4 adalah memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya, ekonomi, dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Dan yang kelima, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah 1. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. 2. Laporan modal pemilik adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu atau laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Yang keempat, laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan atau pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Para pengguna informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda atau bervariasi, tergantung pada jenis keputusan yang hendak diambil. Para pengguna informasi akuntansi ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pemakai internal atau internal user dan pemakai eksternal atau external user. Para pengguna informasi keuangan. Internal user terdiri dari 1.
direktur dan manajer keuangan. Yang kedua, direktur operasional dan manajer pemasaran. Yang ketiga, manajer dan supervisor produksi. Selanjutnya, external user terdiri dari 1. Investor atau penanam modal. Yang kedua, kreditor. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, badan pengawas pasar modal. Yang kelima, ekonomi praktisi dan analis. Organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam dunia profesi akuntansi, termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, mekanisme pembentukan standar akuntansi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika, yaitu yang pertama SEC, yang kedua ICPA, yang ketiga FASB, yang keempat GASB. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Di Amerika, standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Standar ini diperlakukan sebagai patokan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. GAAP bersumber dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika, seperti FASB, EITF, ICPA, dan SEC. Hierarki GAAP yang diterbitkan oleh FASB menentukan sumber prinsip akuntansi dan kerangka kerja yang pemilihan prinsip yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Hierarki ini mengelompokkan sumber utama GAAP ke dalam beberapa kategori sebagai berikut, atau berdasarkan urutan mulai dari ketetapan yang paling berwenang sampai dengan ketetapan yang paling kurang berwenang. Yang pertama, standar dan interpretasi FASB, opini APB, dan buletin riset akuntansi ICPA. Yang kedua, buletin teknis FASB, pedoman audit dan akuntansi industri ICPA, dan statement of position ICPA. Yang ketiga, konsensus EITF, FASB, dan buletin praktik ICPA. Yang keempat, interpretasi akuntansi ICPA, pedoman implementasi FASB atau pertanyaan dan jawaban, dan praktik-praktik yang dipakai secara luas dalam industri. Standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika, atau seperti yang telah dibahas di atas, dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang berdiri pada tahun 1973. Perusahaan Amerika yang terdaftar di bursa saham negara lain masih diperbolehkan menggunakan GAAP Amerika. Sebaliknya, perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham Amerika diwajibkan untuk menyesuaikan laporan keuangannya dengan GAAP Amerika. FASB dan IASB bekerja bersama-sama untuk mengembangkan sebuah standar akuntansi keuangan yang sama. Mereka telah mengidentifikasi ada beberapa standar akuntansi yang dapat dipadukan secara bersama-sama tanpa mengalami banyak kesulitan. Di antaranya meliputi akuntansi untuk harga perolehan beberapa jenis persediaan, akuntansi untuk pertukaran aktiva non-moneter, pelaporan perubahan akuntansi, dan penghitungan laba per saham. Standar akuntansi di beberapa negara. Standar akuntansi yang disusun dan ditetapkan oleh badan profesi yang berwenang tidak akan berguna tanpa penerima secara luas dan juga tanpa adanya kesediaan dari para penggunanya. Untuk mengaplikasikannya dalam pelaporan keuangan, proses penetapan suatu standar akuntansi berbeda-beda dalam berbagai negara. Untuk Amerika Serikat dan Inggris, di mana kedua negara ini memiliki kesamaan dalam 1. Tradisi hukum, 2. Paham kapitalisme, yang ketiga
berpendidikan tinggi. Yang keempat, angkatan kerja profesional. Yang kelima, perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan pendanaan dari pasar saham. Dan yang keenam, adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan transparansi dan akuntabilitas mereka kepada pemilik. Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan di AS sangat berpegang pada kerangka teoritis konseptual yang ditetapkan oleh FASB. Adapun implementasi standar akuntansi di negara Eropa, contohnya negara Jerman, berada di bawah hukum pajak. Persoalan pajak sangat mendominasi segala hal, di mana tidak ada pembuat keputusan yang terpisah dari hukum pajak berkenaan dengan pemilihan prinsip akuntansi apapun juga. Laporan keuangan perusahaan di negara Jerman mencerminkan hukum-hukum pajak, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laporan keuangan yang disiapkan bagi tujuan pajak dengan laporan keuangan yang dipublikasikan. Persyaratan hukum yang memengaruhi akuntansi dan pelaporan keuangan di Jerman memiliki supremasi mutlak. Sekian video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.